Halo, kami dari kelompok 2 akan menjabarkan praktikum yang telah kami lakukan, yakni pengaruh media tanam dan intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Kelompok 2 terdiri dari Muna Nafiah, Nurlaila Ramadhani Arnindya, Angelina Feriska Novi Ananta, dan Dani Suara Gemilang. Teman-teman penasaran gak sih bagaimana pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan tanaman tomat dan kacang hijau dan bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman tomat dan kacang hijau? Nah, itulah yang menjadi rumusan masalah di praktikum yang kami lakukan. Adapun tujuan praktikum yang kami lakukan adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan tanaman tomat dan kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman tomat dan kacang hijau. Alat dan bahan. Yang pertama ada biji tomat, yang kedua ada biji kacang hijau, yang ketiga ada wadah, gelas air mineral, yang keempat ada tanah, yang kelima ada kapas, yang keenam ada gunting, yang ketujuh ada penggaris, yang kedelapan ada air, yang kesembilan ada semprotan. Siapkan 2 wadah yang telah dilubangi bagian bawahnya. Setelah itu masukkan tanah pada wadah pertama dan kapas pada wadah kedua. Setelah itu tanam biji tomat pada kedua wadah, lalu letakkan kedua wadah di tempat yang terang. Kemudian ukur tinggi pertumbuhan tanaman setiap hari selama 7 hari. Ulangi langkah pertama hingga kelima dengan biji kacang hijau dan catat hasil pengamatan pada tabel yang telah disediakan. Langkah kerja kegiatan 2. Siapkan 2 wadah yang telah dilubangi di bawahnya, masukkan tanah ke dalam wadah, tanam biji tomat dalam kedua wadah, letakkan wadah pertama pada tempat yang memiliki intensitas cahaya rendah, letakkan wadah kedua pada tempat yang memiliki intensitas cahaya tinggi. Ulangi langkah pertama hingga kelima dengan biji kacang hijau. Lakukan penyiraman setiap harinya dan amati perubahan yang terjadi pada setiap wadah. Ukurlah tinggi pertumbuhan tanaman setiap hari selama 7 hari. Catat hasil pengamatan pada tabel yang telah disediakan. Dari kegiatan yang telah dilakukan diperoleh data hasil yang pertama, yaitu mengenai pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau dan juga tanaman tomat. Kemudian data hasil yang kedua yaitu mengenai pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau dan juga tanaman tomat. Berdasarkan data hasil pengamatan, pertumbuhan kacang hijau atau Vigna radiata selama 7 hari, dapat diketahui bahwa kacang hijau dengan media tanam berupa kapas mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan kacang hijau dengan media tanam berupa tanah. Telah sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurifah dan Fajar Vika tahun 2020 bahwa media kapas mampu memelihara kelembapan sehingga tanaman lebih cepat tumbuh daripada media tanam kapas dibandingkan dengan tanah. Pada tanaman kacang hijau dengan media tanam berupa tanah, biji kacang hijau tidak tumbuh sehingga tidak dapat diamati pertumbuhan tinggi tanamannya. Berdasarkan data hasil pengamatan, pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap dan terang dapat diketahui bahwa pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap lebih cepat dibandingkan dengan kacang hijau yang tumbuh di tempat terang. Namun, tanaman kacang hijau di tempat gelap tumbuh dengan daun berwarna hijau muda, batang tinggi, dan tidak kokoh. Berbeda dengan kacang hijau di tempat terang, tumbuh dengan kondisi tanaman yang kokoh dan daun berwarna hijau. Hal ini sesuai dengan teori menurut silvikultur 2007 halaman 25 yang menyatakan bahwa tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap akan tumbuh lebih cepat daripada yang diletakkan di tempat yang terkena cahaya. Akan tetapi, tumbuhan menjadi pucat karena kekurangan klorofil, kurus, dan daun tidak berkembang. Pada penanaman biji tomat selama 7 hari, biji tomat tidak tumbuh sehingga tidak dapat diamati pertumbuhannya. Hal ini dapat terjadi karena penanaman biji yang dilakukan oleh praktikan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP budidaya tomat oleh Kementerian Pertanian.
Praktikan meletakkan biji tomat di atas kapas dan menanam biji tomat di tanah tanpa melakukan prosedur lainnya yang terdiri dari pemilihan benih, persemaian, menyemai benih, pemeliharaan, pemindahan bibit, dan penanaman tanaman di lahan. Nah, ini dia kesimpulan dari praktikum yang telah kami lakukan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan see you on our next project.